apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa lagi sama aku Mas Mada. Hai semuanya, terima kasih buat subscribe-nya, ya, komen-komennya dan juga like-nya. Semoga teman-teman dalam lindungan Tuhan dan selalu dianugerahkan kesehatan lahir dan batin. Amin. Oke, kita akan bacakan sesuatu. Apa itu? Kita lihat yuk. Di sini aku melihatnya gini. Eight of Pentacle di sini ya. Energinya seperti menunjukkan, mengungkapkan bahwa seseorang yang mungkin kamu kepikiran dia sesekali ini ataupun tidak, tapi seseorang yang sempat kamu pikirkan, sempat ya, nggak tahu hari ini atau kemarin atau beberapa waktu yang lalu, terbersit di pikiranmu atau di dalam hatimu, kamu mengenang orang ini ya. Karena aku rasa orang ini sudah seperti menjauh atau kamu sudah energinya hilang sebuah perasaanmu terhadap seseorang ini. Dan kamu bertanya-tanya kenapa orang yang sangat kamu inginkan sekali, tetapi sekarang energinya mulai low dan kamu kehilangan rasa ingin memiliki dia. Begini yang dirasa saat ini dari kartunya. Eight of Pentacle, seseorang yang kamu rasa beberapa belakangan ini orang yang memang termasuknya pintar ya, orang yang pintar, sering mungkin menciptakan sesuatu ya, dia punya kemampuan yang cukup luar biasa atau membuat sesuatu barang lah ya untuk dijual. Dan termasuknya orang ini memang giat bekerja, terus sangat kalem ya, jarang sekali mungkin banyak ocehan, tapi orang ini ya termasuk introvert ya, orang yang tidak suka dihubungi, tidak suka ditemui di rumahnya, tidak suka dengan keramaian, dia senang dan asik dalam kesendiriannya. Dan biasanya orang ini bekerjanya di malam hari hingga pagi hari. Nah loh, tapi bukan seseorang yang kerja di tempat yang gemerlap-gemerlip ya teman-teman, tapi memang dia punya satu pekerjaan yang dia lakukan di malam hari. Dan orang ini mungkin apa ya, memang secara energi dia ini memfokuskan dirinya untuk kehidupan dia itu lebih sampai 90% itu di pekerjaan ya, menghabiskan umurnya. Kenapa seperti ini? Orang ini tuh kesepian, orang yang kamu pikiran atau orang yang mungkin masih kamu sayang ini, perasaannya memang sunyi ya, di dalam hatinya loh ya, dia tidak memikirkan apapun. Dia mencoba untuk melupakan segala sesuatu yang bernama cinta. Nah, mungkin kenapa kamu tidak ada perasaan rindu sama orang ini, karena dia seperti sudah melepas energi. Dia tidak ingin mengingat kamu. Ya, dia sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut. Karena di sini juga adalah energi dari Virgo ya. Virgo ngerti kan teman-teman, dia senang dengan kesempurnaan. Sesuatu yang tertata rapi, sesuatu yang sesuai dengan prosedurnya yang dijalankan dalam kehidupan ini. Termasuk diri dia ya. Dia menginginkan sebuah kehidupan yang dinamis, terus sangat sesuai dengan harapannya gitu. Jadi dia memang kalau belum sukses, kalau belum dapat apa yang dia targetkan, dia agak susah buat mempunyai
nafsu atau gairah dalam bercinta. Knight of Wands ya, susah membangkitkan dia gitu kalau di dalam kehidupan pribadinya nih low di keuangan, atau dia memang punya masalah di pekerjaan. Ini akan mengganggu ya vitalitas, apa ya, kalau aku rasa tuh mati gairahnya kalau di pekerjaan ini berantakan, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi kamu tuh memang sepertinya juga kecewa sih kalau aku lihat energinya di sini, karena memang kalau dilihat dari kartunya, orang ini kalau ngehubungin kamu pada saat ada maunya aja. Ada the devil soalnya ya, energi yang kuat sekali. Aku merasa dari tadi ngarah ke situ, bahwa sepertinya orang ini tuh kalau ada perlu doang gitu ya. Dan aku mau sampein ke teman-teman juga, orang ini belakangan ada kemungkinan memang sedang genit gitu ya, sedang berekspektasi mencari pujian. Iya, jadi ekspektasi dia pingin dapat pujian, pingin dapet tepuk tangan dari kebanyakan orang yang dia kenal. Dia ini orang yang senang mencari popularitas, teman-teman ya. Oke, bisa dibilang dia ini celebrity six. Apa sih kak? Jadi seakan-akan tuh dia selebriti gitu loh. Dia itu emang banyak yang suka loh, banyak banget yang suka sama dia ini. Banyak banget yang suka sama dia ini. Auranya memang menggairahkan dari bentuk tubuhnya ya. Apalagi pose dari, mungkin teman-teman lihat dari foto profile atau di media sosial tuh, dia memang asik dengan dirinya gitu. Mencintai tubuhnya, mencintai dirinya sendiri ketimbang orang lain. Jadi emang dia dalam keadaan sendiri aja asik gitu, karena memang dia seneng sendirian gitu. Apalagi di tempat yang sepi tuh dia bisa joget-joget tanpa dilihat orang, dia seneng banget, introvert ya. Sebetulnya kalau kamu bisa dapetin orang ini, wow enak deh. Ya aku rasa seperti itu, orangnya lucu sebetulnya. Orangnya lucu, humoris lah ya. Dan ini dambaan semua orang loh, serius, aku nggak bohong. Apalagi kalau kamu bisa dapetin hatinya ini, dia nggak pelit sih, dia bisa mencukupi kamu meskipun dia bukan orang kaya, orang beruang ya, atau dia bekerja, tapi dia punya usaha yang cukup menjamin bahwa dia bisa punya gitu loh, apa namanya, gaji gitu ya. Walaupun dia tidak bekerja pada perusahaan, dia punya, asal kamu di sini ya dicintai dia gitu ya. Lemah ya secara energi, dia memang lemah karena dia kurang baik di finansial gitu, tapi dia sering menghibur dirinya sendiri. Jadi dia tuh, teman-teman, searching sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya sendiri. Mungkin dia senang dengan hal-hal yang sesuai dengan tipenya dia gitu ya, bukan kamu yang diinginkan saat itu. Mungkin dia bisa scroll orang lain gitu. Knight of Wands, asik sendiri. Akhirnya apa? Pada saat dia sudah terpancing dengan keinginannya itu, ada Two of Swords, kebingungan dia ya, kebingungan dia untuk melakukan apa ini. Sudah ada di dalam perasaannya keinginan untuk ya yang ada di pikirannya dia gitu. Sedang dia memang tertuju sih kalau aku lihat di Two of Swords di sini. Kenapa dia memilih kamu ya, sesuai dengan gambarnya Two of Swords. Saat itu tidak ada pilihan. Ya, saat itu tidak ada pilihan karena di pikirannya dia saat itu berisik banget gitu ya, bahwasannya memang kamu itu sudah menggoda ya, menggoda imannya, menggoda keteguhan ya, menggoda sikapmu yang mungkin selama ini kamu jaga
dan dia merasakan bahwa kamu itu orang yang tepat. Dia menimbang-nimbang segala sesuatu, nanti buruknya akan seperti apa nih, gitu, ke depan. Dia bisa loh kayak menerka-nerka kalau deket sama siapa dia akan gimana gitu, dan sama kamu juga dia seperti itu. Ya, pada akhirnya kamu tuh bertekuk lutut sama dia. Janji kamu nggak bohong, tapi di sini memang begitu kartunya, kamu memiliki perasaan yang cukup dalam sama orang ini, tapi kamu banyak dibuat jengkel. Karena orang ini selalu asik dengan dunianya, saat dia butuh baru dia akan cari kamu gitu. Butuh dalam hal apa? Lebih kepada sesuatu yang mungkin ya teman-teman sudah ngerti apa itu. Dan di Two of Swords di sini dia juga termasuk orang yang sulit membantumu saat kamu membutuhkan dia. Jadi dia ini tergolong manusia yang curang, ya. Dia lebih banyak menggunakanmu untuk kepentingan dia ketimbang saling mengisi dia dalam ya namanya orang pasangan ya, pasti saling lah gitu. Tapi dia orang tidak, ya. Dia orang tidak, sulit sekali untuk mengerti dirimu. Dari awal udah salah ya, Miss. Kalau aku lihat dari awal salah apa enggak, lebih ke kamu kayak memang udah terkesan suka sih ya, tertarik sama dia. Memang nggak bisa kamu tuh nggak tergoda orang ini. Emang kalem, rajin gitu ya, mungkin juga termasuknya dia wangi ya. Kamu nggak bisa melihat kekurangan dia saat itu, makanya menyetujui ungkapan perasaan hati dia, atau mungkin kamu yang nembak dia duluan. Di Two of Swords di sini ya pilihan sebenarnya karena kamu sama-sama mau sih, sama-sama mau juga, jadi akhirnya terjadilah hubungan ini, ya. Meskipun pada saat itu kamu sebetulnya sudah punya perasaan ragu terhadap dia, dia pun sama terhadapmu. Jadi ini energi yang sama gitu. Keraguannya di sini kamu seperti melihat dari kedekatan setelah mungkin ada komunikasi, terlihat gambaran bahwa dia adalah sosok yang kayaknya mudah bergaul dengan banyak orang deh, kayak agak infil kamunya ke dia, ya. Tapi sudah tertarik, jadi kayak susah banget kamu ngelepasin jiwamu ini untuk ninggalin orang ini, bener nggak? Kalau aku rasa seperti itu. Dia terus-terusan menggencarkan rayuannya, ya, gombalannya. Ya memang dia benar-benar jatuh sama kamu gitu. Dia sendiri juga sebetulnya relax aja, mengalir aja gitu loh. Suka sama kamunya memang benar-benar suka gitu. Dan ada perasaan di dalam batinnya tuh kamu ya membuat dia kalah lah intinya gitu ya, terikat langsung pada saat pandangan pertama, bisa jadi seperti itu. Ini sebelumnya mungkin karena kamu juga asik sih diajak bicaranya, Net of Wands, walaupun belum pernah ketemu, tapi kamu tuh seneng apa ya, kayak apa, susah untuk tidak menghubungi dia. Ini di awal-awal ya, di awal-awal kamu udah paham nih orang agak susah dihubungin gitu, tapi kamu juga enjoy aja terhadap dia ya. Pokoknya di sini lebih kayak kamu membutuhkan dia banget, udah kena sih rangsangannya ya, di otaknya itu udah kena untuk mengejar dia gitu. Dan dia juga bagusnya memang menerima permintaanmu. Mungkin kamu yang nembak duluan kayaknya ya. Tapi tidak ini sih, tidak membuat dia infil ke kamu, justru dia senang dengan orang yang menantang. Nah, kenapa orangnya seperti ini? Dia kalem, tidak berbaur dengan masyarakat, dengan orang, bahkan keluarganya sendiri aja dia jarang sekali bicara ya, jarang sekali melihat, karena dia senang dengan kesendirian. Dan saat kamu memberikan hatimu kepada dia, dia langsung menerima. Kenapa? Karena langsung pas banget memang kamu itu ada kemiripan dengan dia, itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin juga karena ada di devil ya, energi yang kalau aku lihat mungkin ada keterikatan, ada tali yang pernah terjalin kisah lama, entah itu mungkin di kehidupan sebelumnya ya, di devil, tapi yang belum selesai. The devil di sini kan sebuah apa ya, sisi gelap
Dahulunya kamu seperti apa dan bagaimana? Adakah yang belum selesai kisah di antara kalian itu terhubung kembali di masa-masa ini? Dan dia tidak termasuk orang yang kecanduan cinta, lebih kepada membutuhkan kamu atas dasar memang butuh kamu, memang nggak tahu ya, tapi sefrekuensi aja gitu. Kamu mungkin juga di awal iseng sama orang ini ya nggak, iseng kan nembak duluan kayaknya, tapi orang ini juga ke kamu malah kecantol sih sebetulnya, memang suka dia udah suka sih, udah ada the devil di sini, dia udah ada tertarik udah cukup mengikat dia lah untuk tidak nyari-cari yang lain, hatinya udah buat kamu, tapi lebih ke nafsu sih ya. Jadi apa ya, jatuh cintanya nafsu pertamanya, tapi dia orang yang tidak mencari orang lain lagi gitu ya, mungkin kalau kamu lagi sibuk gitu, enggak, dia memang kesibukannya bekerja, dan orangnya memang nggak fokus di kamu, nggak fokus. Orang ini seneng mengomentari hidup orang dan selalu menganggap dirinya hebat dari orang lain. Ini di Ten of Swords ya. Kenapa dia seperti itu? Karena banyak dalam perjalanannya dia itu kedapatan hidupnya itu penuh dengan kesulitan ya, kedapatan masalah terus dalam hidupnya, menjadikan diri dia ini orang yang bawel atau komentator yang paling bengis gitu kalau ada orang yang mungkin manja, mengeluh. Kenapa? Karena selama ini dia banyak penderitaan tapi selalu mengerjakan segala sesuatu penderitaan itu sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Nah, ya dari situlah dia banyak fans gitu. Senang karena berkarisma. The Devil di sini walaupun terlihat sangar, menyeramkan, tapi berkarisma. Karena karismanya di sini membuat dia banyak sekali yang ngefans, yang nyukain dia. Ya, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dia. Bahkan bukan kamu saja, tapi banyak orang jauh yang penasaran sama dia ya. King of Swords, orangnya agak tajam ucapannya ya, tapi kalau yang diucapkan selalu jadi kenyataan. Apa yang diomongin itu selalu benar, ada buktinya, ada nyatanya. Dan orang ini termasuk orang yang jarang ngibul sih, kalau aku lihat jarang ngibul. Tapi nih memang dia ada indikasi orang yang mengejar uang. Jadi hati-hati ya di dalam hubungannya. Kalau kamu nggak punya kelebihan di materi atau penampilan, dia juga nggak akan mau deket sama kamu. Tapi dia sudah tahu kamu punya materi dan kamu juga punya kelebihan di tubuhmu, dia suka sama kamu, dia tertarik sama kamu. Oke, kartu yang selanjutnya teman-teman, ini selain kamu ada yang menaruh perasaan suka atau sayang kepada dia. Nah, kayaknya orang ini tuh memang cenderung banyaknya orang suka, apa ya, banyak orang yang nembak langsung gitu ya. Kalau dia laki-laki ya, kamu perempuan, jadi orang ini tuh sering ditembak sama perempuan. Kalau kamu di sini adalah yang nonton laki-laki, dia perempuan, maka dia yang nembak kamu.
ya, energinya lebih ke kekuatannya kepada perempuan. Jadi yang perempuan ini yang nembak si lakinya. Di sini ada Knight of Cups. Ada orang atau seseorang yang saat ini tertarik kepada dia. Bukan kamu ya, tetapi ada seseorang selain kamu yang tertarik kepada dia. Mungkin kamu bertanya-tanya kenapa sih kok dia memang sangat sayang gitu atau dia punya perasaan itu sama kamu. Tetapi kalian tidak bisa sering bersama atau dia tidak bisa memberikan waktunya untuk bermesraan, misalkan melewati hari bersama atau misalkan dia PC atau ya email-emailan atau chat-chatan ya. Jarang sekali dilakuin karena dia sibuk memang, tapi kalau lagi ada urusan atau keperluan dia akan selalu cari kamu. Dan cuman kamu tempat yang dia cari itu, udah ada devil ya. Kamu yang dapetin, yang luluhin nafsunya gitu. Jadi cuman kamu orang yang paling sering dia cari. Dan di sini ada orang yang suka sama dia nih, Knight of Cups ya. Mungkin orang ini datang setiba kamu sudah menjalin hubungan dengan dia. Nih datang nih ya, mungkin juga orang ini sudah sering menggoda dia. Ya tuh ada surat di sini. Ada nih ya, teman-teman, ada surat di sini. Dia menawarkan sebuah hubungan. Ada kuda putih dengan mawarnya menarik perhatiannya dia. Nah, ya. Tetapi dia bingung memilihnya ya. Kenapa dia bingung? Ya, tidak ada mungkin di dalam perasaannya, atau memang dia lebih melihat apa sih yang sudah dia miliki gitu. Dia orangnya gitu ya. Di Two of Pentacles udah ada kamu juga, jadi kamu lebih naik, lebih tinggi gitu ya, penilaiannya di hati dia, sehingga dia lebih mengambil kamu ketimbang orang ini yang datang ya. Dia juga hampir menggoda dan gak mau ngelepasin orang ini energinya ya. Energinya gak mau ngelepasin si dia, orang yang saat ini kamu sayang, atau kamu ya belum ya, belakangan ini kepikiran dia lah ya. Orang ini juga yang suka sama dia ini juga kepikiran orang ini. Orang ya belakangan ini sering mikirin dia. Orangnya sering kepo juga. Dan kalau aku lihat di Death atau Rabbit di sini, dia sebetulnya sudah lihat nih kalau dia ini udah punya pasangan dan dia tahu itu kamu. Dia tahu sekali ada di Fake of Swords. Dia tahu. Dia oke, teman-teman mau lihat ya di Fake of Swords di sini. Dia ini sering cari tahu orang-orang terdekat dari dia yang dia suka. Jadi si orang ini nih suka sama dia, dicarilah semua siapa yang deket, keluarganya, kerjaannya apa gitu ya, siapa aja gitu. Tahu dia semua ya. Pikirannya tuh hebat banget. Tek 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 tek, ketemu semuanya. Makanya dari itu dia menghindar atau jaga jarak. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan buat dia deketin orang itu ya. Deketin si dia, orang yang saat ini atau saat belakangan ini kamu pikirin. Jadi orang baru ini kebingungan saat ini hatinya. Perasaannya kayaknya udah besar deh, ada di Two of Pentacles sih, karena mungkin dia lihat udah ada pasangan jadi ragu, tapi terus dilanjut. Kayak gini loh. Kan kalau orang ragu itu mau lanjut apa udah, tapi lebih milih lanjut kebanyakan gitu. Kalau aku kalau aku ngartin Two of Pentacles itu kebanyakan lanjut ya. Kebanyakan lanjut dalam kenyataannya. Terus dia nggak peduli sih gitu ya. Dia tidak dihiraukan, tidak diakui keberadaannya sama si dia, orang baru ini. Tapi tetap baik, tetap komunikasi gitu. Dan aku lihat sudah ada pemutusan kontak di date, kan artinya ada berakhir ya. Jadi komunikasi antara mereka itu sepertinya sudah berakhir, tidak ada lagi komunikasi. Dan di sini setelah berakhir hubungan itu, ya nggak tahu dia dekat atau memang udah pacaran, tapi ya sempat dekat lah ya, sempat dekat.
Mungkin karena orang ini juga berani menyatakan cintanya. Di Page of Swords dia dapat semua tuh, siapa aja yang saat ini deket sama dia. Jadi orang baru ini hebat sekali ya, mencari tahu. Dan setelah dia mengetahui kondisinya dia saat ini, ya kayak misalnya nih ya, dia tahu akun kamu ya, si orang baru ini, dan tahu akunnya orang itu yang dia suka juga, dia taksir, dan dia lihat nih perubahan-perubahannya. Dia hati-hati teman-teman, orang kayak gini tuh berbahaya. Jadi dia berada di antara kalian, dia ngambil satu posisi yang mengerikan sebenarnya. Dia cari beritanya dia yang orang kamu pikirin, dan cari berita kamu terus digabungin, sedang ada apa nih, misalkan lagi ada, dia tahu tuh, makanya dia di sini energinya kayak menunggu. Nah, kesempatan itu datang, padahal udah nggak ada komunikasi, tapi dia kembali datang komunikasi dan direspon sama dia. Direspon ya guys. Kalian kalau saat ini denger sakit hati, dengerin dulu ya, karena di belakangnya nggak tahu seperti apa. Respon dia ya, ngerespon, komunikasi kembali, tapi tidak bisa dekat, jaga jarak, karena dia tahu kamu masih ada hubungan sama dia. Orang baru ini jaga jarak, tapi perasaannya seneng karena dia tahu kalau orang yang kamu pikirkan ini tidak sebesar cintanya seperti apa yang dia bayangkan. Jadi nggak mesra ya, nggak di publik gitu. Maksudnya di publik tapi nggak yang tentang apa ya, kayak orang jatuh cinta kan kelihatan ya dari uploadannya gitu, menandakan dia itu sedang baik-baik saja atau sedang ada sesuatu kah. Nah, dia mungkin ketangkep lah sama orang ini. Ini tuh itu loh, Knight of Cups itu bisa si Scorpio, Pisces, Cancer itu orang-orang yang ngerti loh tentang keadaan orang ya, secara jiwanya itu tahu gini, orang ini nggak beres nih, pasti ada sesuatu nih, kayaknya mereka renggang. Ini kan dia punya kesempatan buat ngedeketin kan, jadinya bertahanlah dia, komunikasilah dia, dikasih kesempatan, seneng dong dia mau masuk celahnya di antara kalian. Orang yang kamu pikirin, kenapa kok kamu belakangan ini mikirin dia? Ya karena dia juga sebetulnya lagi mau komunikasi ke kamu ya, lagi butuh, lagi ada perlu dengan kamu. Ya memang cuman kamu orang yang bisa mengerti dia saat ini. Dan ini adalah sekilas info yang mesti kamu tahu tentang dia. Ada perempuan lain atau laki-laki lain atau siapapun itu yang sudah direspon komunikasinya sama dia. Oke, maaf ya, kita tarik lagi. Oke guys, ini untuk kartu tebaran ketiga. Karena aku lihat di sini lebih tua dibandingkan ini kayaknya masih muda. Jadi usianya dia ini ya, orang yang kamu pikirkan usianya lebih dewasa dari kamu. Dan orang yang naksir dia ini usianya masih muda ya. Oke, ini Knight of Cups di Six of Wands di antara 30 sampai 35 ya.
atau ya seperti itu, dan ini usia 40 ke atas. Oke, ini adalah yang harus kamu tahu, orang yang sedang terpikirkan olehmu beberapa hari belakangan ini. Dan ini adalah orang yang di tebaran ketiga ini adalah orang yang punya usia apa ya, 35 sampai 40. Agak dewasa. Agak dewasa ya teman-teman ya. Oke, ada juga yang tertarik sama dia. Ini kalau aku lihat ini dari usianya, atau dari, kita nggak lihat dari usia yang untuk yang bawah ya, tapi ini terjadi komunikasi atau hubungan atau pernah dekat dengan seseorang sebelum kamu ya, King of Cups, sebelum kamu ya. Jadi sebelum kamu ini datang, dia punya hubungan dengan orang ini ya, dan setelahnya hubungan ini tidak berjalan lagi ke depannya, mereka saling menjaga jarak. Nah, kenapa? Karena aku lihat, yuk kita bahas ya. Orang yang datang sebelum kamu ya, dia punya perasaan atau punya keinginan ya, punya pemikiran yang jauh terhadap dia, orang yang kamu pikirkan ya, sering mengamati dia, dan memang ada perasaan itu ya. Mungkin aku rasa dia sudah ada cinta nih. Jadi mereka ini komunikasi, sudah ada perasaan cinta, tapi hubungannya terombang-ambing. Kenapa? Kenapa seperti ini? Ada sesuatu hal kah? Oke, sepertinya tidak selaras karena ada apa ya? Mungkin karena keuangan ya. Karena di sini kita lihat perasaannya lebih tertuju kepada uang. Jadi mungkin si dia ini harus mengeluarkan biaya untuk orang ini. Ya. Entah itu memang setiap kali mau jalan atau mau ketemu tuh harus dia yang modalin. Oke. Harus keluarlah uang, tapi mungkin dia nggak cukup untuk hal tersebut. Hubungan sebenarnya baik loh. Mereka ini kayak selaras, keinginannya sama, punya tujuan yang sama ya, dan mereka ini sama-sama senang sebetulnya, sama-sama suka, sama-sama tertarik. Nine of Pentacle, sama-sama punya harapan yang ya pokoknya dibilang gini, kita cocok ya, oh kita gini. Jadi ngerasa memang secara energi juga mereka tuh kayak punya ramalan tuh bakalan jadian gitu ya. Tetapi ada suatu kondisi yang membuat cintanya terombang-ambing. Ya ini ada di King of Cups yang menyebabkan dia seperti ini karena uang ya, uang. Dan aku rasa perasaannya memang masih ada, masih sampai hari ini keinginannya mungkin bisa ya bertemu gitu, bicara, walaupun di sini tidak ada hubungan. Jadi hubungannya nggak sempet romantisan ya teman-teman ya, cuman tertarik, ada kesamaan, ngobrol, seneng, jalan, tapi nggak jadian, nggak sampai seperti itu ya. Kenapa ya? King of Wands, ada perasaan yang membuat dia terluka di sini, orang yang sebelum kamu datang ya, karena uang. Kalau aku lihat karena uang, mungkin dia keberatan ya. Tadi kan dengan tema orang yang belakangan ini kamu pikirkan, ini yang harus kamu tahu tentang dia. Kenapa kamu belakangan ini mikirin dia? Kenapa mungkin kamu belakangan ini mikirin gini, kenapa sih kok dia sayang tapi dia nggak ngubungin kamu? Kenapa sih kalau dia kangen bilangnya, tapi kok belakangan ini kamu nunggu-nunggu dia nggak ada kunjung datangnya, ada apa masalahnya, kenapa gitu? Nah ini yang terjadi, yang mesti kamu tahu. Jadi, apakah di antara orang-orang ini dia ada perasaan cinta? Kalau aku lihat dari dianya tidak ada, tapi orang ini ada kepada dia. Masih sampai hari ini dia berharap banget bisa terjalin hubungan dengan dia. Tapi orang lama, atau ini bisa aku katakan belum jadian, tapi aku taruh di tempat yang pernah dia taksir. Oke, dan pernah jalan dan pernah suka sama dia juga, dan dia juga suka, ada ketertarikan itu, dan benar-benar senang, sama senang, jalannya enjoy, pemikirannya sama.
tapi terkendala karena uang. Oke. Mungkin orang ini bisa menaklukkan karena dia punya energi di devil ya, bisa naklukin orang ini. Jadi dia bisa ngeluarin biaya. Tapi ada keberatan nih karena punya pemikiran yang sama kayak dia ya. Energinya kayak si Virgo Taurus ya. Ini kan ada Virgo Taurus, jadi sama-sama uang, sama-sama tentang pekerjaannya yang mungkin melihat sosok yang menjadi pendampingnya harus punya kriteria yang ini, yang ini, yang ini, dan dia lebih melihat dari sisi finansial gitu. Dari awal aja udah ngerasa ya nggak bisa memberikan effortnya di finansial, jadi dia agak berpikir lah, cintanya ngambang karena mungkin dia ngerasa mencintai dia tapi nggak ada perhatian di, misalkan ya teman-teman ya, kalau dia yang nggak ngunjungin dia, ya udah kayak keputus komunikasi, jadi dia terus nih yang kerja gitu, yang menghubungi dia, sedang dia tidak, dia sibuk di sini, sibuk bekerja, dan dia di sini sibuk menunggu, tapi tidak ada gitu loh. Kalau dianya nggak hubungin ya dia nggak mau hubungin, tapi justru di saat bersama dengan ini dia ketemu sama kamu, dia Two of Swords, dia bingung ya, tapi dia milik kamu. Nah, sampai hari ini nggak berjalan balance nih Mas Mada, apa yang kamu bilang tuh nggak ada kok. Kalau emang dia cinta sama aku sampai, iya, dia sampai sekarang nggak ke kamu juga nggak, ke dia juga nggak. Tapi besar kemungkinannya aku rasa emang energinya kan ini energi kamu ya, dan dia lebih bertekuk lutut di kamu gitu. Tapi mungkin kamu juga ini kalau mau mirroring ya, kalau di kamu sendiri sebenarnya udah nggak peduli dengan dia, udah capek ya, di Eight of Pentacles udah capek berusaha buat bikin dia bahagia, buat selalu ada buat dia, tapi dia nggak pernah memberikan waktu untuk kamu. Kamu memberikan waktu, finansial ya, selalu ada buat dia, tapi dia nggak ada. Akhirnya kamu di sini pergi meninggalkan dia di Ten of Swords, merasa dikhianati karena kamu mungkin sudah tahu tentang siapa yang dekat sama orang ini, sama dia ya, sama dia. Jadi kamu udah tahu nih yang dekat sama dia, oke. Ya, kamu mungkin mulai menjernihkan pikiran di sini ya. Dan King of Swords di sini juga menandakan bahwa kamu akhirnya tidak berkomitmen dengan dia. Apakah perasaanmu ada terhadap dia? Ada, tapi sedikit, hilang rasa. King of Swords. Ya, mungkin karena perjalanan kalian dan kamu menemukan bahwa kamu merasa terhianati di sini. Ya kan, nggak jujur dia, kamu tahu dengan sendirinya kan, kaget. Akhirnya kamu pergi membelakangi dia untuk berjalan maju menggapai cita-cita kamu. Nah, mau tahu kelanjutannya seperti apa guys? Kita lihat ya. Nih, ini baris kedua dan ketiga punya hubungan. Karena aku melihatnya di sini ada energi dari Leo, dan ini juga ya. Mereka ini berdua ternyata berteman, atau entah ya bersaudara, atau memang ada ikatan darah ya. Sama-sama suka sama orang ini. Oke? Tuh, aku nggak tahu ini keluarga ataukah memang ini berteman gitu ya. Mereka ada hubungan baik, dan mungkin orang ini yang mengenalkan kepada dia, akhirnya dia tertarik ya. Tapi sayangnya yang ini sudah berkeluarga gitu, tapi dia iseng mungkin orang ini ya, karena aku lihat dari kartunya orang ini tuh iseng. Mau ngetes ketangguhan dia seperti apa nih, dia mau ngetes. Orang ini kan termasuknya pemikiran yang dewasa, punya keselarasan dengan semesta tuh tahu, jadi dia kenceng banget punya keinginan untuk ngetes apakah orang ini sesetia itu gitu ya.
kepada seseorang yang saat ini bersama dengan dia, yaitu kamu. Akhirnya suka, perasaan ini ada, dia suka juga masih sama dia, pingin hingga hari ini ya teman-teman ya, kalau kamu sekarang udah low sama dia, dia lagi komunikasi sama orang ini, dua-dua ini berkomunikasi sama dia sampai hari ini. Tapi hubungannya ngegantung, nggak tahu, mungkin sering disayang juga, mungkin dalam komunikasinya ada sebutan-sebutan romantis ya, tapi dia digantung, mereka ini digantung hubungannya. Kenapa aku bisa ngasih tahu ini teman-teman, nggak tahu, tapi aku pingin ngabarin ke kamu yang harus kamu tahu, kenapa saat ini mungkin kamu terpikirkan dia, padahal kamu sudah mulai melupakan dia, udah nggak ada perasaan lagi ke dia, kamu udah fokus disibukkan dengan pekerjaanmu, tetapi terpikiran akhir-akhir ini. Dan yang harus kamu tahu ya ini, ternyata dia mendekati orang yang mungkin sudah selesai sama dia, maksudnya pernah berkomunikasi tapi sudah selesai, entahkah itu dia jauhi atau mungkin terblokir, tapi dibuka dan kembali lagi berkomunikasi dengan dia. Orang yang usianya masih muda tapi sudah berkeluarga. Dan dia juga di sini berkomunikasi dengan orang ini, sempat diam-diaman karena punya perasaan sayang, cinta sama dia, sempat diam-diaman, tapi sampai hari ini bisa komunikasi lagi. Tapi cintanya digantung ya, orang berdua ini sering di love bombing ya teman-teman, cintanya digantung. Makanya kamu kepikiran kenapa ya, ini biar kamu tahu bahwa dia ini orang yang kamu percayai ini, orang yang sudah kamu tidak pedulikan ini, tetapi kamu sedikit punya perasaan, kenapa ya belakangan ini dia seperti itu, kenapa kamu terpikirkan dia, mungkin semesta agar kamu tahu. Dan semoga ini juga nggak bikin kamu kayak kepoin dia lagi, udah cukup lah gitu ya, cukup lah, karena orang ini sebenarnya niatannya apa sih ke kamu. Kita lihat yuk niatan dia, orang yang sempat terpikirkan beberapa hari belakangan ini oleh kamu. Knight of Pentacles, dia menuju kamu karena kekayaan, karena materi. Akan seperti apa hubungan kalian ke depan? Oke, di sini aku lihat masih baik-baik aja sih ya, masih baik-baik aja, karena energinya mungkin di kamu juga udah mengetahui ya, dia itu nggak mungkin bisa apa ya, kamu nikahilah ya, kamu udah nggak ada komitmen sama orang ini. Tapi kalau kita lihat apakah dia ada keinginan untuk menikah denganmu, The Emperor ya, dia juga sama kok ya, masih belum ada keinginan tersebut. Sejauh mana saat ini perasaannya kepadamu? Four of Wands, dia sayang banget sama kamu. Four of Wands ya. Dia ngejar kamu karena materi, masa depanmu lebih bagus dibandingkan kedua orang tadi. Oke. Dan hingga saat ini dan ke depan nanti bagaimana? Ya kalian akan baik-baik saja. Di kamunya mungkin juga baik, di dianya baik, tetap masih ada komunikasi. Bagaimana perasaan dia? Ya, dia juga masih belum sempat terpikirkan atau masih belum mau melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan, masih pingin enak-enak, pengen sendiri, pengen bebas gitu, pengen kebebasan intinya ya. Dan perasaan sebenarnya dia ke kamu seperti apa? Four of Wands, dia nyaman sama kamu ya, dia nyaman sama kamu, dia senang sama kamu, di setiap sama kamu dia selalu gembira. Tapi yang membuat kegembiraannya saat ini terputus dengan kamu adalah dia punya masalah pribadi ya, mungkin itu teman-teman yang aku bilang, karirnya belum oke. Jadi dia lebih memikirkan karir ketimbang menikah atau pacaran lanjut gitu. Jadi dia pengennya asik-asik aja, saat dia butuh kamu ya dia cari, tapi kalau enggak ya dia fokus di dunianya. Tapi kamu pun masih sering ngerespon dia, nggak bisa kasar sama dia kan, iya bener kan? Nah dia juga seperti itu ke kamu gitu, tapi emang ada sedikit yang bikin kamu kelepek-kelepek ya,
Ya energi kerasnya dia ini, sifat yang kerasnya ini malah bikin kamu tuh kayak deket sama dia, nyaman sama dia. Bukannya kamu takut, malah nyaman sama orang ini. Ya, cuman mungkin kamu tahu ya, makanya dia takluk ke kamu. Dan ya, bisa jadi ada pernikahan itu di masa depan, four of wands ya, sesuatu yang tidak mungkin ternyata memang pilihannya atau perasaan terdalamnya ya ingin sama kamu, menikah sama kamu. Kalau hari ini kamu sudah menikah sama dia, selamat. Dan kenapa belakangan ini dia agak diem ya, teman-teman harus ya udah jangan dicari tahu ya. Memang dia ada hubungan dengan orang-orang ini, masih sering komunikasi ya, karena orang-orang ini juga sih yang apa ya, kayak apa teman-teman ngejar gitu loh. Jadi dia ngerespon karena dia ngerasa udah menikah dengan kamu atau udah dapat kepercayaan dari kamu, jadi dia ngerasa nggak bakal terjadi sesuatu, kamu nggak bakal marah, pasti maafin aja kalaupun ini kamu ketahuan gitu dia ngejalin hubungan komunikasi dengan kedua orang ini ya, yang dia sampai hari ini mungkin masih sembunyikan dari kamu ya. Energinya saat ini lebih kepada karir, karena dia pingin hidup nyaman, pingin hidup sukses tanpa melibatkan kesusahan dari kamu. Dia nggak mau ngeliat kamu susah, dia nggak mau terus meminta-minta. Barangkali dia ingin menyepadankan apa ya, ya kestabilan finansialnya. Dia mau ngejar kamu biar bisa sama, biar bisa ngerasain keberhasilan itu adalah mencapai keinginannya menjadi orang yang punya banyak uang atau kerjaan enak yang saat ini sedang dia lamunkan. Ya mungkin ini yang membatasi dia bisa mesra ke kamu. Oke guys, ini energi dari siapa sih? Ya ampun, dari kemarin ini energi api sama bumi ya menguasai pembacaan kita hari ini. Kayaknya untuk zodiak udara ini paling enak hidupnya, nyantai ya. Banyak humor, banyak kebebasan, ketenangan, karena kamu nggak pernah mau mengikat atau mau ngejar orang yang nggak jelas ya. Justru orang-orang tuh orang-orang itu malah dibikin nggak jelas sama kamu ya. Banyak yang suka sama kamu, tapi karena kamu humoris jadi agak susah buat dipacarin ya. Di sini energi api sama tanah ya berkuasa ya. Ada si Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, terus ada Virgo, Taurus, Capricorn ya, Libra. Oh, Libra aja kayaknya nih. Tuh bener kan? Kalau Libra memang termasuknya orang yang sering nggak tahu berselingkuh atau punya lebih dari satu dua ya. Ya, ada energi dari Scorpio, Pisces, dan Cancer. Nah, mereka memang cocok ya. Hari ini di sini nggak ada elemen dari udara ya, Gemini, Aquarius. Ada si Libra aja. Oke, kenapa sih begitu guys? Apa ya? Kalau aku lihat sih mungkin karena sedang mengalami Merkurius retrograde, bisa jadi ya. Si Gemini dan Aquarius ini lagi berpikir ulang tentang apa yang mungkin dia alami di masa lalu, dan kali ini mereka nggak mau ngedapetin masalah yang sama, makanya ya udah dikat aja sih, ngapain harus dipertimbangin dulu. Kalau udah nggak bisa ngasih kebahagiaan ya buat apa gitu ngasih harapan. Kamu juga berharap mereka juga berharap, ya capek gitu. Mereka emang susah banget buat diajak komitmen kalau udah di pertengahannya udah ngaco, udah pasti ditinggal. Ya iya, karena mereka nggak senang disakiti, nggak dihormati gitu, nggak disayang. Bukannya orang yang mau didewakan mereka mah loh ya, cukup kasih perhatian aja, perhatian yang simpel aja mereka udah seneng banget. Bisa diajak ketawa ke TV aja udah happy aja gitu. Pernikahannya juga lebih banyak kayak loss aja, nggak ada apa ya teman-teman, kayak nggak ada batasan dia mau sama siapapun, asalkan udah dinikahi dia ya aman, nggak akan ada mau nyeleweng ya sok ditinggalin gitu aja udah. Makanya kebanyakan mungkin setia. Kalau untuk Gemini mungkin kebanyakan jomblo karena kebanyakan pacar atau simpenannya aja yang udah dibilangin kalau ini main-main, jadi nggak ada nggak ada kepusingan ya, nggak ada tanggung jawab.
Teman-teman semuanya, satu pesan semesta buat hubungan kamu dan dia. Four of Swords, hubungan ini capek dan melelahkan jika kamu memikirkan tentang hal-hal yang belum kamu dapatkan dari apa yang kamu inginkan, maka ini akan merusak imunmu. Ya, kesehatanmu akan terganggu. Maka jawabannya dari semesta adalah Queen of Wands. Terima semua energi yang saat ini sedang kamu rasakan. Jangan terlalu fokus ke hal-hal yang kurang yang belum kamu dapatkan, bahwa semua yang kamu inginkan kelak akan terlaksana satu persatu, asal pemikiran kamu, hati kamu baik dan selalu berpikir positif agar hidupmu penuh dengan kestabilan. Ya, kalau emosimu stabil dan kamu juga banyak memberikan kesempatan kepada pasanganmu untuk ngapain ya, karena ya kan ada karma, pasti dia akan melakukan kesalahan. Kalau udah dapat karma, dia nggak akan lagi bisa membohongi kamu ya. Kamu bisa melihat kejelekannya dan kamu bisa cut langsung gitu. Buat apa kamu harus mempertahankannya demi cinta? Yang aku lihat ke depan, ekonomimu akan bertambah baik ya, kesehatanmu akan bertambah baik, dan di sini kamu juga bertambah kuat. Oke, Four of Pentacles. Yang harus kamu lakukan adalah membebaskan pikiranmu dari hal-hal yang ingin kamu dapatkan dari si dia yang belum kamu dapatkan. Tidak perlu kamu khawatirkan, kalau sudah rezeki dia akan datang kepadamu. Tenangkan hatimu, bebaskan pikiranmu agar kamu mendapatkan kestabilan. Bye-bye semuanya. Udah banyak ayam, dadah.